Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Naruto lovers, dimanapun anda berada, semoga anda selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Dan di video kali ini saya akan menggambar salah satu karakter dari anime, siapa lagi kalau bukan Naruto. Dan di episode kali ini merupakan salah satu kekuatan terbesar dari Uzumaki Naruto sang Hokage ke-7. Dan langsung saja kita kepada jalan ceritanya. Pada suatu hari di desa Konoha, yaitu tempat tinggal Naruto dan kawan-kawan juga keluarganya, datanglah sesosok alien yang datang ke Konoha. Dan tujuannya dia datang ke Konoha bukan untuk meminta tanda tangan sang Hokage, apalagi meminta bansos ataupun untuk mengurus KTP, yaitu tujuannya adalah untuk membawa Kawaki, sang wadah dari Otsutsuki tersebut. Naruto lovers, menurut saya Ishiki Otsutsuki adalah salah satu alien terkuat ataupun Otsutsuki terkuat di anime Naruto. Dan bagaimana dengan pendapat anda sekalian, apakah benar atau salah? Setelah datang ke Konoha, Ishiki Otsutsuki langsung bertemu dengan teman-teman Naruto waktu kecil, dan dia menanyakan keberadaan dari Kawaki dan bertarung dengan teman-teman Naruto. Dan seperti yang kita duga, ternyata teman-teman Naruto bukanlah tandingan dari Dewa Otsutsuki tersebut karena jauh berbeda kekuatannya. Hingga pada akhirnya sang Hokage ke-7 ataupun tokoh utama dari anime ini, yaitu Uzumaki Naruto, datang menemui Ishiki Otsutsuki. Dia menanyakan apa tujuannya, lalu dia meminta Ishiki Otsutsuki untuk menunjukkan identitas ataupun KTP-nya. Akan tetapi Ishiki Otsutsuki menolak dengan keras. Dan pada akhirnya pertarungan keduanya pun tidak dapat dihindari. Lalu di tempat lain, Inoue Manaka, yaitu seorang shinobi sensor, dia mengatakan kepada Naruto bahwa semua warga desa telah berhasil dievakuasi ke tempat yang aman, sehingga Naruto bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Pertarungan Naruto dan juga Ishiki Otsutsuki bertarung sangat sengit. Mereka saling pukul, saling jamak, saling jenguk, saling tajuk, saling tekis, saling toel. Dan tentu saja kekuatan dari Uzumaki Naruto masih jauh di bawah Ishiki Otsutsuki. Bahkan di sini Ishiki Otsutsuki sampai memukul telak Naruto Uzumaki. Dan pada akhirnya sang rival Naruto, yaitu Sasuke Uchiha, akhirnya datang ke medan pertempuran. Dia bertarung melawan Otsutsuki. Lalu tanpa diduga, Sasuke Uchiha membawa mereka bertiga ke dimensi lain, yaitu ke tempat di mana mereka bertarung. Diceritakan sebelum Sasuke Uchiha bertarung dengan Ishiki, dia meminjam pintu kemana saja kepada Doraemon agar bisa membawa Ishiki Otsutsuki ke tempat lain. Dan di sini mereka bertiga mulai bertarung dengan serius. Mereka menggunakan seluruh kekuatannya. Lalu mereka mulai saling jenguk, saling lempar, saling tonjok, saling teke, dan sebagainya. Akan tetapi kekuatan Ishiki Otsutsuki masih jauh di atas mereka. Dan Sasuke dan juga Naruto, mereka benar-benar kewalahan. Juga tidak lupa di sini Sasuke Uchiha membawa anak dari Uzumaki Naruto, yaitu Boruto, si bocil Sogege, ke dalam medan pertempuran. Dan lagi-lagi mereka masih kewalahan melawan sang alien ataupun The Predator. Naruto lovers, dan di sini sang alien pun mengarahkan seluruh kekuatannya. Dia menggunakan jurus yaitu seperti kubus ataupun untuk menahan cakra seseorang. Kekuatan unik dari Ishiki Otsutsuki adalah dia mampu mengecilkan dirinya dan juga seperti jurus yang lainnya. Bahkan taijutsu dari Ishiki Otsutsuki sangatlah hebat dan juga kuat sampai membuat Naruto dan juga Sasuke benar-benar kewalahan. Lalu di sini Ishiki Otsutsuki mulai menyerang Naruto dan hampir saja membunuhnya. Naruto digencet dengan sebuah kekuatan yang seperti milik kubus. Hingga pada akhirnya sang jari-jarian dari Uzumaki Naruto, yaitu Kyuubi ataupun Hodam dari sang Pakades, mengatakan dan berbicara kepada Naruto bahwa dia memiliki sebuah jurus yang dapat mengalahkan Otsutsuki tersebut. Tetapi tentunya jurus ini memiliki sebuah risiko yang besar, yaitu dapat membuat justru penggunanya kehilangan nyawanya.
Dan pada saat itu Naruto mengiyakan saja, "Sokelah lain di kamari, mana emang ngomong teh." Hingga pada akhirnya keluarlah muncul mode baru Naruto, yaitu mode Baygon. Dengan cakra yang keluar meluap-luap dari tubuhnya, di sini Naruto kelihatan berbeda dari mode sebelumnya dan penampilannya sangat keren. Lalu Naruto terbang, dia datang ke tempat Ichika Otsutsuki dan juga Sasuke Uchiha. Di sini Sasuke Uchiha dan juga si bocil Shokage merasa terkaget. Lalu Sasuke Uchiha menanyakan kepada Naruto, "Ari maneh, ari boga jurus kieu mah lain ngomong di kamari atuh, urang mariweuh meureun." Lalu Naruto dengan bicara yang agak dingin, dia mengatakan, "Sorry bro, ente gua prank, hehehe." Di sini Ichika Otsutsuki merasa kaget dengan kekuatan dari Pak Kades tersebut. Lalu Sasuke Uchiha mulai berani mengolok-olok Ichika Otsutsuki dengan mengatakan, panik ya panik masa enggak." Dan pertarungan keduanya pun berjalan dengan sangat sengit. Dan di sini benar-benar Ichika Otsutsuki berada di bawah kemampuan dari sang Pak Kades. Hingga pada akhirnya Ichika Otsutsuki mengalami batuk darah seperti TBC. Dia sangat kaget dan terheran-heran dengan keadaan dirinya. Lalu dia setelah melihat jam pribadinya, dia sangat kaget sampai terkencing-kencing di celana. Karena masa hidupnya hanya tinggal beberapa menit lagi. Tentunya dia pasti kaget, masa enggak. Oke, Naruto Lover, di sini Naruto Uzumaki benar-benar mendominasi pertarungan dan dia sangat kuat. Dia berada jauh di atas dengan Ichika Otsutsuki. Hingga pada akhirnya Uzumaki Naruto dia kehabisan cakra dan lemah. Karena dengan mode Baygon ini benar-benar menguras energi dan stamina Naruto. Lalu di sini Ichika Otsutsuki benar-benar merasa senang karena melihat Naruto kewalahan. Dia mulai tertawa, hahaha kan siapa. Lalu Ichika Otsutsuki mulai menyerang Naruto dan tanpa diduga si bocil Kawaki Shokage akhirnya datang ke medan pertempuran. Di sini Ichika Otsutsuki mulai tertawa terbahak-bahak lagi, Akan tetapi di sini si bocil Shokage bersembunyi dari Ichika Otsutsuki. Lalu di sini Ichika Otsutsuki mulai menggunakan cara licik, yaitu dia menyiksa sang Pak Kades hingga dia jatuh terbirit-birit. Dia mengancam akan membunuh Naruto jika Kawaki tidak muncul di hadapannya. Dan pada akhirnya Kawaki muncul menemui pamannya, yaitu Ichika Otsutsuki. Nah, jadi paman. Lalu setelah itu dia mulai menanamkan karma kepada Kawaki. Akan tetapi setelah Ichika Otsutsuki berhasil menanam karma, dia terkaget-kaget dan dia mulai akan modar. Lalu dia berbicara kepada Kawaki, "Nah, jadi Q itu." Tanpa diduga Kawaki muncul dari atas batu. Dia mengatakan, "Kage Bunshin no Jutsu." Dan Kawaki langsung saja membunuhnya dengan mudah. Setelah kejadian tersebut, si bocil Shokage, yaitu anak dari Hokage, yaitu Boruto, bangun dari tidurnya. Tiba-tiba dia menyerang mata Rinnegan Sasule. Lalu pada saat yang bersamaan Pak Kades mulai kehilangan kesadaran dan di bawah alam sadarnya dia bertemu dengan Kurama. Dia mengira sudah mati, padahal sebenarnya Naruto di-prank oleh si Kurama. Banema dan prank-prank, wah itu sobat. Ternyata setelah menggunakan kekuatan itu yang mati bukanlah Naruto ataupun keduanya, tapi hanya Naruto. Di sini Naruto benar-benar merasa marah dan kesal karena telah di-prank oleh jurik jarian dalam dirinya. Dia sedih, menangis, tertawa, tersenyum dan bergembira karena dia tidak jadi mati. Oke, demikianlah semua kisah dari kekuatan terkuat dan terbaru dari Naruto yang pada akhirnya Naruto dan Sasuke di nerf habis-habisan oleh pembuat manga tersebut. Benar-benar sangat mengecewakan, karakter yang OP kini dibikin lemah. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pukul loncengnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.